Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fatriana dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Dr. Daeng Ayub Natuna, MPD. Presiden diganti ataupun ketika Menteri Pendidikan diganti, maka kurikulum pendidikan pun ikut berganti. Jadi kesannya kurikulum ini hanya dilakukan hanya untuk uji coba saja, karena sering berganti ketika presiden itu diganti dan juga Menteri Pendidikan diganti. Jadi menurut saya, mungkin salah satu penyebab pendidikan di Indonesia ini kurang adanya kemajuan itu karena adanya pergantian kurikulum yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi dampaknya bagi kami para pelajar adalah kami belum mampu memahami kurikulum yang sedang berjalan, lalu dipaksa lagi untuk beradaptasi dengan kurikulum. Tagline besar kami adalah mencerdaskan dan memajukan bangsa. Visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitan itu, kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang bermutu itu, kami berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, serta pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian untuk pendidikan untuk semua, kami berusaha untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan ketersediaan layanan pendidikan yang merata, kemudian pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif, serta pengembangan talenta unggul. Dalam kaitan ini, kita mencoba melihat bagaimana pendidikan bermutu kita kembangkan dan beberapa program prioritas kami akan mencoba untuk pada awal-awal kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada 5 program prioritas. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana kami akan melakukan program-program pelatihan, bimbingan konseling, dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru, bimbingan konseling, dan guru agama, penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia. Kami sempat memperkenalkan ini di salah satu stasiun televisi anak-anak. Waktu itu saya menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, tapi tidak menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. Karena itu Ibu Ketua, kalau kita selesai jam 12, mudah-mudahan juga ada praktek makan siang bergizi di gedung DPR ini. Mudah-mudahan pelaksananya. Kemudian yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kami akan ada 2 program besar, yaitu afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru yang meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1, karena banyak guru yang belum memenuhi undang-undang guru dan dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau S1. Kemudian pelatihan kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, poin C ini yang kami insya Allah nanti akan sampaikan itu pada peringatan Hari Guru Nasional pada beberapa minggu yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, meliputi pendidikan matematika, sains teknologi sejak usia dini. Kami sudah merancang, insya Allah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak. Dan saya sudah praktekkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami yang pertama di Palembang, di sebuah TK yang dikelola oleh Angkatan Udara. Dan kami pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi setinggi pesawat kita. Saya didampingi oleh Bu Ketua Komisi 10 pada waktu itu. Kemudian pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Kemudian yang ketiga, penguatan pendidikan vokasi, kejuruan,
dan pelatihan. Yang kelima, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Ini sangat banyak sehingga tidak perlu kami sebutkan. Kemudian yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra yang meliputi pemartabatan bahasa negara, pelindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi. Strategi yang kami coba lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan dan mencapai program serta tujuan itu dengan prinsip partisipasi semesta. Pendidik ini kami juga merujuk kepada Undang-Undang 20/2003 pasal 4 ayat 6 yang di dalamnya disebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam pelaksanaan partisipasi semesta itu ada 3 pilar penting, yaitu kebaruan yang meliputi upaya-upaya kita mewadahi gagasan kreatif, mempromosikan praktek baik, dan mengutamakan relevansi. Kemudian terkait dengan kemitraan, kami berusaha untuk bermitra dengan dunia usaha dan industri, kemudian juga mitra pembangunan, dan juga kemitraan dengan pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkatan pemerintahan, kemudian juga kemitraan dengan masyarakat, dengan orang tua, ormas penyelenggara pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kita berusaha untuk bagaimana ada pembiayaan yang adil, sarana dan prasarana yang setara, tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian presentasi kami, dan karena di sini ada Ibu Meli Guslo, kami mohon untuk anggaran ini jangan digantung, sebagaimana lagunya beliau, jangan kau gantung cintaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel nanti dibales ya dengan beberapa bait ya lagunya. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks ini, pengelolaan peningkatan mutu sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan yang efektif dalam sekolah dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan semakin kompleks, sehingga diperlukan pendekatan pengelolaan yang inovatif dan adaptif. Pengelolaan mutu sekolah mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, hingga keterlibatan masyarakat. Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, pengelolaan sekolah mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan hubungan dengan masyarakat. Pengelolaan yang baik dalam pendidikan adalah kunci untuk mencapai mutu yang diinginkan. Pengelolaan juga mencakup pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Misalnya, dalam pengelolaan kurikulum, kepala sekolah perlu mempertimbangkan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman, sehingga kurikulum yang diterapkan relevan dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi juga memerlukan pemikiran kritis dan inovatif. Selain itu, pengelolaan pendidikan juga berkaitan dengan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, pengelolaan yang baik akan menciptakan sistem yang mendukung pengembangan diri guru sehingga mereka dapat mengajar dengan lebih efektif. Pentingnya pengelolaan dalam pendidikan tidak dapat dipandang sebelah mata. Pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada mutu pendidikan yang diberikan kepada siswa. Pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan kinerja sekolah dan hasil belajar siswa.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan bukan hanya sekedar fungsi administratif, tetapi juga berpengaruh pada pencapaian akademik siswa. Salah satu alasan mengapa pengelolaan penting adalah karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Dalam banyak kasus, sekolah harus beroperasi dengan anggaran yang terbatas, sehingga pengelolaan yang efisiensi menjadi sangat krusial. Pengelolaan keuangan yang baik akan memungkinkan sekolah untuk memprioritaskan pengeluaran yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Di samping itu, pengelolaan juga berperan dalam menciptakan budaya sekolah yang positif. Budaya sekolah yang baik akan mendukung proses belajar mengajar dan menciptakan suasana yang kondusif. Bagi siswa, pengelolaan yang baik akan mencakup pengembangan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah, sehingga siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dalam pengelolaan pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pertama, prinsip partisipasi. Partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, sangat penting dalam pengelolaan sekolah. Dengan melibatkan semua pihak, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, prinsip transparansi. Pengelolaan yang transparan akan menciptakan kepercayaan antara pihak sekolah dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan proses pengambilan keputusan akan meningkat akuntabilitas dan mengurangi potensi konflik. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar. Ketiga, prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan akan mendorong semua pihak untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan adanya akuntabilitas, diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan harus memperhatikan keberlanjutan dalam setiap aspek. Pengelolaan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa setiap inisiatif yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi sekolah dan siswa. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang tidak hanya berdampak positif saat ini, tetapi juga di masa depan. Dan yang kelima, prinsip inovasi. Dalam era yang terus berubah, pengelolaan pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Inovasi dalam pengelolaan sekolah akan membuka peluang baru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah perlu menerapkan teknologi dan metode baru dalam proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang semakin beragam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, diharapkan sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Keterampilan pengelolaan sangat penting bagi para pemimpin pendidikan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pertama, keterampilan komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik akan membantu kepala sekolah dalam menyampaikan visi dan misi sekolah kepada semua pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif juga akan memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, sehingga menciptakan kolaboratif yang positif. Kedua, keterampilan analisis. Pengelolaan pendidikan memerlukan kemampuan untuk menganalisis data dan informasi yang tersedia. Analisis yang tepat akan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan demikian, keterampilan analisis yang baik, kepala sekolah dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan merumuskan solusi yang tepat. Ketiga, keterampilan kepemimpinan. Seorang pemimpin pendidikan harus mampu memotivasi dan menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan atmosfer kerja yang positif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik.
Keterampilan kepemimpinan yang efektif juga akan membantu dalam pengelolaan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Keempat, keterampilan manajemen waktu. Dalam pengelolaan pendidikan, waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik akan memungkinkan kepala sekolah untuk menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab yang efektif. Keterampilan manajemen waktu yang baik juga akan membantu dalam merencanakan program-program yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kelima, keterampilan negosiasi. Keterampilan ini sangat penting dalam menghadapi berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik akan membantu kepala sekolah dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat. Keterampilan negosiasi yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan mengembangkan keterampilan pengelolaan yang baik, para pemimpin pendidikan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan berkontribusi dalam peningkatan mutu sekolah secara efektif. Sejarah pengelolaan pendidikan telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan masyarakat dan kebutuhan pendidikan. Awalnya, pengelolaan pendidikan lebih bersifat tradisional, di mana pengambilan keputusan didasarkan pada otoritas, kepala sekolah, atau pengurus sekolah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan pengelolaan mulai bertransformasi menjadi lebih demokratis dan partisipatif. Pada awal abad ke-20, muncul konsep manajemen ilmiah yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor. Konsep ini menekankan pentingnya efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip manajemen ilmiah mulai diterapkan untuk meningkatkan efektivitas operasional sekolah. Memasuki era modern atau era globalisasi, pengelolaan pendidikan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Sekolah mulai mengadopsi sistem manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu, perkembangan konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS juga menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pengelolaan pendidikan. MBS menekankan pada otonomi sekolah dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. MBS memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengelola sumber daya mereka secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, sejarah perkembangan pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dari pengelolaan yang bersifat sentralistik menuju pengelolaan yang lebih partisipatif dan berbasis teknologi. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan menjawab tantangan yang ada di era modern ini. Mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang makin keras. Karena menjaga dan meningkatkan mutu merupakan suatu yang penting dan menjadi keharusan, maka banyak cara dan usaha yang harus dikerjakan untuk mencapai usaha tersebut. Adapun cara meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, efektivitas proses belajar mengajar tinggi. Sekolah memiliki efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi. Proses belajar mengajar menjadi peserta didik sebagai faktor utama pendidikan. Dalam hal ini, guru harus menjadi peserta didik memiliki kecakapan untuk belajar untuk memperoleh pengetahuan tentang cara belajar yang efektif. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasi, menggerakkan semua sumber daya yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dikatakan berkualitas apabila kepala sekolah dapat memberi pengaruh yang lebih baik dalam tindakan-tindakan kerjanya, sehingga warga sekolah dapat bekerja maksimal sesuai dengan program yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengelolaan dan efektivitas tenaga kependidikan.
Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kinerja, hingga pada tahap imbal jasa merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah. Karena itu, sekolah yang bermutu mensyaratkan adanya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. Yang keempat, sekolah memiliki budaya mutu. Budaya mutu, tatanan di sanubari semua warga sekolah, sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. Output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya antara sekolah dan budaya antar individu dalam sekolah harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah. Budaya kolaboratif antar fungsi yang harus selalu ditumbuh kembangkan hingga tercipta iklim kebersamaan. Kelima, sekolah memiliki kemandirian atau kewenangan. Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan pada atasannya. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankannya. Iklim otonomi yang sedang dijalankan harus dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah. Oleh karena itu, inovasi, kreasi, dan aksi harus diberi gerak yang cukup, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kemandirian. Yang keenam, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Sekolah memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian dari kehidupan. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki. Yang ketujuh, sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. Keterbukaan atau transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat pengontrol. Pengelolaan sekolah yang transparan akan menumbuhkan sikap percaya diri warga sekolah dan orang tua yang akan bermuara pada perilaku kolaboratif warga sekolah dan perilaku partisipatif orang tua dan masyarakat. Yang kedelapan, sekolah memiliki kemampuan untuk berubah. Sekolah harus menyiapkan kemapanan bagi warga sekolah. Sebaliknya, kemapanan merupakan musuh sekolah. Tentunya yang dimaksud perubahan ini adalah berubah kepada kondisi yang lebih baik atau terjadi peningkatan. Artinya, setiap dilakukan perubahan, hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya, terutama mutu peserta didik. 9. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditunjukkan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah. Yang 10, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Sekolah selalu tanggap dan responsif terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Karena itu, sekolah selalu membaca lingkungan dan menanggapi secara cepat dan tepat. Sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan presensi yang dicapai baik kepada pemerintah maupun kepada orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Serta sekolah memiliki sustainabilitas. Sekolah harus memiliki sustainabilitas yang tinggi karena di sekolah terjadi proses akumulasi peningkatan sumber daya manusia, diversifikasi sumber dana, pemilikan aset sekolah yang mampu menggerakkan income generasi aktivitas, dan dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap eksistensi sekolah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.